Ya, Pak. Ini konteksnya apa ini? Ya, monggo Bu. Ini. Eh, di sekolah saya ini tutur kata. Tutur kata antara siswa dengan guru itu kadang sepi, atau Pak. Kalau ditanya bukunya mana? Waduh, Bu. Lali ya, Bu. Nggak ada sopan santunnya gitu loh, Pak. Oh, Apa, nggih. Tapi apa namanya, lebih Pak? ke adab Itu ya, aja, Pak. adab anak terhadap orang tua itu sepertinya Bu. Nggih. Oh, gitu. Oke. Siap. Itu konteksnya, Nah, temanya. ya tutur kata. Nggih. Ya Bu Yuni, kalau saya tahu untuk pembiasaan-pembiasaan di sekolah itu apa saja Bu? Pembiasaan yang ada di sekolah itu melakukan menyanyikan lagu Indonesia Raya, terus berdoa dulu, menyanyikan Indonesia Raya. Karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, jadi menyanyikan pelajar Pancasila itu, Pak. Nah, itu adalah Hmm. kebiasaan di awal pembelajaran seperti itu. Jadi semua doa dan lagu tersebut disiarkan lewat radio sentral seperti itu. Ya, untuk pembiasaan tersebut itu anak-anak itu selalu didampingi oleh bapak ibu guru apa mereka melakukan sendiri Bu, biasanya? Jadi teman-teman kita, guru-guru yang ada di sini, 5 menit sebelum jam mengajar itu sudah berada di dalam kelas masing-masing. Jadi untuk menyiapkan anak mulai dari berdoa sampai dengan penyanyian lagu pelajar Pancasila tersebut. Jadi selalu didampingi oleh Bapak Ibu guru. Jadi kalau misalkan ada Bapak Ibu guru yang eh, terhalang untuk masuk dari 5 menit tersebut, maka bisa dihandle oleh guru tersebut, guru yang mengajar di kelas sebelahnya. Jadi misalkan saya dengan teman satunya seharusnya dia masuk tapi terhalang, jadi saya juga menghandle kelas yang lain seperti itu. Untuk pembiasaan tentang apa itu berjabat tangan dengan guru itu ada enggak Bu di sekolah itu? Hanya Di itu saja sekolah nggih? kami belum ada, Pak. Iya. Nggih. Di sekolah kami belum ada untuk sapa, salam itu jarang sekali dilakukan oleh anak-anak. Karena anak-anak di SMA Katolik ini itu kebanyakan Chinese, Pak. Jadi orang Chinese itu masa bodoh begitu loh. Jadi kalau ada gurunya lewat yo wis biasa seperti itu. Tapi kalau orang Jawa itu kalau gurunya lewat dia masih menyapa, ada yang menyapa selamat pagi Bu. Tapi untuk berjabat tangan pada saat masuk ke kelas itu belum. Kita belum membiasakan hal seperti itu. Nggih. Jadi ada istilahnya kita tidak membedakan suku atau ras ya. Nggih. Ini berarti di sekolah ibu itu lebih banyak yang dari Chinese-nya nggih. Betul, Pak. Nggih. Iya, Ini jadi tanpa kebanyakan itu mengurangi ya Chinese. Ya, apa? jadi Nggih. kebanyakan itu anak-anak Chinese. Jadi ya itu kebiasaannya itu malah masa bodoh terus tidak ada orang orang Jawa kejawen itu enggak ada Pak di sini gitu. Nggih, nggih. Memang apa memang kebiasaan anak-anak yang Cina itu berarti yang bermasalah justru yang anak-anak Cina gitu biasanya ya. Untuk yang Jawa tidak gitu. Untuk permasalahan adabnya ini gitu. Ya betul Pak. Jadi anak Chinese itu logatnya itu kalau berbicara dengan guru, apalagi kalau berbicara dengan guru itu misalkan buku kamu di mana? Ini pekerjaannya enggak ada. Bentar ya Bu, tak lihat-lihat dulu ya. Bilangnya seperti itu Pak. Kadang itu saya gemes sekali kalau bilang tak lihat-lihat itu apa toh? Enggak ngerti saya bilangnya seperti itu. Dilihat Bu, lah jelas kalau kamu bilangnya dengan bahasa Indonesia itu ya
dengan bahasa sesuai dengan EYD yang ada, bahasa yang bagus. Kok liak itu bahasa mana? Adanya leak, saya bilangnya kadang Nggih, seperti iya. itu. Kalau Itu kadang saya itu gemes biasanya sekali dengan anak. Nggak nggih, ada Pak rasa sopan itu, nggak ada. Kadang itu saya seperti ya ampun, kamu itu loh sudah dijawab berapa tahun coba. Saya bilang kamu di Indonesia itu sudah berapa tahun, kok nggak bisa loh bahasa Indonesia dengan baik. Sampai seperti itu saya Pak. eh, kira-kira anak tersebut kosakata semacam itu apa memang sudah kebiasaan Bu, dari rumah atau mungkin hanya di sekolah saja? Di rumah, dan kadang itu ada orang tua, ada ya Pak, ada ya banyak sekali orang tua sini wali muridnya itu juga Chinese gitu ya Pak. Itu kalau pada saat menerima rapot itu juga seperti itu bahasanya Pak. Gitu. Oh Oh, iya toh memang Bu. berarti Oh kalau begitu saya juga nggak tahu ya Bu. Bilangnya seperti itu Pak. Dia tak ya saya lihat-lihat dulu Bu. No, waduh lah orang tuanya seperti ini terus ya berarti anaknya juga seperti itu. Aku bilangnya gitu. nggih. Waduh wes aku Ya, jadi ini kebiasaan ini memang dibawa di mungkin rumah ya, dibawa anak-anak itu memang dari rumah kebiasaan ini. Jadi mereka terbiasa betul di Pak. rumah, dibawa ke sekolah. Eh, di sekolah pernah mengadakan apa itu pembiasaan, maksud saya kesepakatan kelas Bu, sudah Untuk dibentuk kesepakatan kesepakatan kelas. kelas ada Pak, untuk masalah handphone Pak. Untuk masalah HP, pada saat proses pembelajaran itu semua handphone itu harus dikumpulkan dan diletakkan di tempat yang ada. Jadi setiap kelas itu ada tempat untuk meletakkan HP. Jadi proses pembelajarannya biar lebih lancar lagi. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu guru memimati untuk mencari sebuah artikel dari Google, ya baru HP itu digunakan Harus begitu. dibuka. Dan pada saat istirahat baru boleh digunakan kembali. Hmm. Seperti itu, Pak. Untuk kesepakatan kelas dalam berbahasa di kelas atau di sekolah, apa sudah tercantum atau mungkin sudah diagendakan? Kalau untuk sopan santun dalam tutur kata itu masih belum, Pak. Nah, kadang itu guru itu juga kadang kita mengajarkan eh, dengan bahasa Indonesia, kadang juga mengajar dengan bahasa Jawa gitu. Jadi campur, ada yang campur. Padahal di sekolah kita itu ada mata pelajaran bahasa Jawa. Padahal sudah Ya. diterapkan tentang bahasa Jawa, diajari tentang bahasa Jawa. Tapi ya itu anak Chinese masih belum bisa berbahasa dengan baik, baik Indonesia maupun. Tapi kalau untuk anak-anak yang pribumi, yang Jawa, itu kebanyakan sudah bisa sopan santun terhadap guru. Kalau dia tidak mau menggunakan bahasa Indonesia, dia juga lihai untuk berbahasa Jawa. Ya. Jadi untuk pembiasaan dalam berbahasa itu belum ada. Semama itu dimasukkan, Belum ada, kira-kira Pak. terus bagaimana? Kalau itu kita masukkan, mungkin anak-anak kita ini punya rencana, inspirasi. Jika setiap kali kita ketemu, setiap kali kita ngajar, bagaimana kalau kita menggunakan bahasa Jawa. Nah, itu pun saya juga sharing ke teman-teman. Nah, setelah itu ada teman yang mendengarkan itu, yo ndak bisa toh, yo ndak mungkin lah. Kenapa kok tidak
Halo? Maaf Pak, kendala sinyal saya Pak. Yo, ya saya kira sinyal saya itu. Nggih, enggak apa-apa. Nggih, nggih. Maaf, Kita maaf. lanjutkan monggo tadi dari bahasa Jawa Nggih, tadi, Bu, nggih. nggih. Pembiasaan bahasa Jawa tadi, nggih. Nah, rencana saya seperti itu, Pak. Jadi eh, sama seperti yang Bapak lontarkan pertanyaan tadi, setiap kali ketemu sama Bapak Ibu guru, itu setidaknya menyapa dengan bahasa Jawa, sugeng enjing, sugeng sonten, sugeng siang, seperti itu. Terus berjabat tangan, nah seperti itu. Jadi melatih anak untuk membiasakan diri, kan begitu nih. Wong tinggalnya di Jawa kok nggak ngerti Jawa, kan seperti itu, Pak. Nggih. Kan ya Iya. lucu loh Pak. Tapi mungkin nggih untuk dilakukan itu, Bu, ya. Mungkin nggih untuk dilakukan. Semoga saja, semoga saja bisa. Nggih. Iya, karena mereka kan hidup di Jawa itu ya. Jadi harus Iya bisa ya, nganu juga. harus So, bisa tahu adat tradisi istiadat orang sini. Jawa itu seperti apa, kan harusnya seperti itu. Nggih, nggih. Jangan tergeser dengan pendatang baru. Kalau orang Papua, kita juga banyak sekali anak-anak Papua, Pak. Jadi Nggih. kalau anak-anak Papua itu ya ada yang bisa bahasa Jawa, nggih Bu, sampun. Nah, itu Oh juga iya. menjadi luar biasa. Tapi bisanya cuma itu. Ya, nggih Bu, sampun. Iya. Tapi kalau Solusinya ya mungkin tidak bisa. mungkin kalau ada pembiasaan akan lebih banyak lagi itu nanti, nggih. Eh, Nggih, bisa. oh, mungkin pembiasaan itu dilakukan dalam 1 minggu sekali atau mungkin dalam waktunya mungkin yang bisa digunakan Ibu atau mungkin setiap hari. Ya harapannya setiap hari kan gitu, supaya Oh gitu. lebih lazim, lebih lancar kan seperti itu. Jadi harus dibiasakan setiap hari. Itu Oke, adalah wacana ke depan. Keduanya seperti itu. Mungkin semoga saja terwujud. oke. Terus untuk mewujudkan itu Bu, untuk mewujudkan Ya Allah, ya apa itu Allah, ya Allah. pembiasaan tersebut, itu biasanya yang perlu izin dari kepala sekolah apa tidak? Kalau itu kita harus berkoordinasi dengan waka kesiswaan. Jadi Oke, supaya tidak ada miskomunikasi, jadi saya bisa berkoordinasi dengan waka kesiswaan. Nah, dari waka kesiswaan itu pun juga nanti ada sebuah pengumuman atau informasi bahwa kebiasaan kita seperti ini, dan itu pun juga diterapkan atau disampaikan oleh Bapak Ibu pengajar yang ada di kelas tersebut. Pada saat mengajar kita harus seperti ini, seperti itu Pak. hmm. Kalau misalkan itu ada yang tidak bisa, nah itu karena kita ini adalah kurikulum merdeka, jadi tidak ada yang namanya punishment, juga tidak boleh nih Pak. Jadi Oke. itu saya juga belum tahu jika anak itu tidak menjalankan secara baik, nah itu mau diapakan anak ini, nah itu saya masih belum ada rencana seperti itu. Oke. Jadi ini untuk pembiasaan bahasa yang baik ini, bertutur kata yang baik ini tidak cukup di kesepakatan kelas Bu ya. Tapi perlu Ya, nggih, perlu perlu koordinasi musyawarah dengan nggih. Jadi satu pihak sekolah kesiswaan, melakukan bersama-sama nggih. Nggih. betul, Jadi supaya kira-kira bisa berjalan. nggih. Nih, Berarti untuk solusinya mungkin Ibu sudah bisa punya gambaran dari sini, gitu bisa mengambil solusinya kesimpulan. jadi sebuah kebiasaan dari tutur kata yang ada di SMA saya ini, nah, supaya bisa membangun karakter dari setiap siswa itu menjadi lebih baik. Nah, langkah dan apa yang saya lakukan itu salah satunya harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan rekan-rekan kerja beserta dengan pimpinan yang ada. Semoga saja Melakukan terlaksana dengan pembiasaan baik tadi. Nggih, dengan iya, melakukan iya. pembiasaan itu. Nggih, nggih. Terima kasih Bu Yuni.
Ini karena Sama-sama waktu Kakak. kita juga harus kembali ke kelas besar. Nggih, Oke, itu siap. tadi solusi yang cukup bagus saya kira juga. Semoga eh, apa yang diimpikan oleh Bu Yuni dan rekan-rekan yang guru di Smart Agustinus bisa tercapai. Nggih. Terima kasih Bu, Amin, Bu Yuni. amin. Nggih. Yeay. Ini kita masuk langsung choose breakout.